Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada? Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian aura, mempertahankan aura, meningkatkan pancaran sinar aura, pemborosan aura, cara merasakan aura, cara melihat aura, dan makna aura itu sendiri. Aura itu dalam diri manusia itu ada banyak macam tingkatan, cara mengeluarkannya, cara melihatnya. Dan ini ada bukunya, akan saya jelaskan pengertian-pengertiannya. Oke, simak terus videonya. Tapi jangan lupa untuk melanjutkan, ketik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Oke, akan saya bacakan. Bab 1. Aura. Aura adalah pancaran sinar lembut yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui tentang aura. Yang pertama, aura manusia itu berwarna-warni sesuai kepribadian dan kehidupan seseorang. Karena warna aura merupakan pancaran jiwa dan kehidupan. Makna banyak para ahli aura mampu membaca karakter atau kehidupan seseorang hanya dari melihat auranya saja. Dan yang kedua, warna aura bisa berubah-ubah sesuai dengan kedewasaan kepribadian seseorang atau keberhasilan seseorang dalam olah batin atau olah spiritual. Untuk mempelajari makna yang terkandung dalam aura, seseorang bisa belajar dari pengalaman atau membaca arti warna aura pada buku yang dijual di toko-toko yang bermutu. Tapi kalau ini tidak dijual, Bay. Ini warisan dari guru saya. Yang ketiga, pancaran warna aura bisa dilihat dengan mata biasa yang terlatih, bisa juga difoto, yaitu dengan menggunakan foto Kirlian. Jika Anda ingin belajar melihat aura dan bisa mempelajari petunjuk melihat aura pada bab lain dalam buku ini maksudnya. Jadi saya jelaskan aja. Bisa juga memoto aura Anda pada aura fotografer yang sudah di kota besar. Kami akan membantu menunjukkan alamat mereka jika Anda berminat. Tapi ini tulisannya, guys. Lanjut aja. Panjang pendeknya, pancaran aura seseorang juga bisa dideteksi dengan menggunakan indera peraba seperti kulit kita, atau deteksi dengan alat sederhana seperti tongkat deteksi dan pendulum. Itu seperti alat deteksi ya. Kalau itu pakai alatnya. Yang kelima, aura seseorang bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor yang mempengaruhinya. Bisa berupa benda, tumbuhan, keadaan alam, tempat, atau pengaruh orang lainnya. Aura bisa bertambah daya pancarannya dan bisa juga berkurang karena pengaruh lingkungan tadi. Begitu juga dengan warna aura bisa juga berpengaruh oleh lingkungan. Dengan dasar perubahan warna dan daya pancaran aura ini, kami membantu meningkatkan daya pancar aura Anda seoptimal mungkin jika ingin menambahnya. Oke, lanjut ke bab kedua. Bab kedua adalah mempertahankan aura. Nah, ini adalah cara mempertahankan aura yang ada dalam diri kita. Mempertahankan aura. Oke, saya bacakannya.
Soalnya kalau nggak saya bacakan saya nggak hafal. Ya, ini istilahnya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat YouTuber, saudara-saudara, om, bapak, kakek, nenek, buat berbagi pengalaman, pengetahuan yang saya dapatkan. Mempertahankan aura. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan agar pancaran sinar aura Anda tetap cemerlang. Yang pertama, makanlah yang baik-baik dan tidak berlebihan. Nah, ini maksudnya makanlah yang berbaik-baik dan tidak berlebihan itu adalah makanan seperti makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Ini pengertiannya, yaitu cukup gizinya dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kebutuhan akan gizi ini relatif tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, karena pekerjaan seseorang akan mempengaruhi gizi apa yang paling dibutuhkan. Ada hal yang perlu Anda perhatikan, bahwa kekuatan daya pancar banyak berasal dari sang cakra pusar atau di pusat di bagian perut bawah. Oleh karena itu, makan sedikit sangat dianjurkan. Makan sedikit akan meringankan pencernaan sehingga kelebihan tenaga akan disalurkan untuk bagian tubuh lainnya, sehingga semua berjalan lancar dan seimbang. Jika memang Anda membutuhkan banyak gizi, maka caranya jumlah makanan sedikit, tapi frekuensi makan ditambah, yang biasanya 2 kali sehari menjadi 3 kali atau 4 kali sehari, tapi sedikit-sedikit. Kalau 4 kali makan porsinya banyak, itu malah mengurangi aura dan membuat perut sakit karena berlebihan. Oke. Yang kedua, olahraga yang cukup. Nah, pengertian dari olahraga yang cukup ini adalah banyak orang kurang memperhatikan olahraga, padahal olahraga sangat penting sekali. Kadang-kadang seseorang yang sudah bekerja keras pun masih membutuhkan olahraga, karena kalau bekerja biasanya hanya membutuhkan gerak atau otot-otot tertentu. Dengan olahraga, maka kita berusaha menggerakkan seluruh otot yang ada dalam tubuh kita. Sirkulasi darah akan lancar, pergantian atau pertumbuhan sel-sel pun akan merata. Oke, kita lanjut. Olahraga yang cukup. Banyak orang kurang memperhatikan olahraga, padahal olahraga sangat penting sekali. Kadang-kadang seseorang yang sudah bekerja pun membutuhkan olahraga, karena kalau bekerja biasanya hanya membutuhkan gerak atau otot-otot tertentu. Dengan olahraga, maka kita berusaha menggerakkan seluruh otot yang ada dalam tubuh kita. Sirkulasi darah akan lancar, pergantian atau pertumbuhan sel-sel akan merata. Kebutuhan udara segar atau oksigen tercukupi. Keterangannya adalah kita usahakan tiap minggu sekali atau sebulan sekali menyatu dengan alam. Bisa dengan reaksi atau rekreasi, lintas alam, mendaki gunung, atau apa saja, yang penting kita bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Karena oksigen itu sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian istirahat yang cukup. Jangankan tubuh manusia, mesin pun kalau dipakai terus-menerus, efektivitasnya pasti akan menurun. Untuk itu, aturlah sebaik mungkin kebutuhan jasmani dan rohani kita untuk istirahat. Dan poin selanjutnya,
kurangi merokok, alkohol, dan obat terlarang. Nah, ini yang biasa orang kadang berat. Kurangi merokok, mengurangi atau menghilangkan sama sekali hal-hal di atas. Pada dasarnya mengurangi mengurangi masuknya racun dalam tubuh kita dengan terlalu banyak kandungan nikotin, alkohol, atau obat-obatan, maka akan memacu daya kerja sel-sel tertentu dan melemahkan sel-sel yang lain, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya, poin yang selanjutnya, kurangi kegiatan buruk. Maksudnya adalah seoptimal mungkin kita berusaha mengurangi atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpengaruh negatif terhadap jasmani dan jiwa kita. Dalam jasmani yang sehat akan terpancar sinar rohani yang cemerlang. Itulah aura. Oke, di poin selanjutnya itu cara meningkatkan pancaran aura. Penjelasannya seperti ini, guys. Ya. Ada dua cara yang masing-masing bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepadatan atau pancaran sinar aura kita. Pertama dengan menggunakan gerak fisik, dan yang kedua dengan menempuh cara lain, dengan menempuh cara non fisik atau batin. Walaupun demikian kita bisa menggunakan kedua cara tersebut karena pada hakikatnya kedua cara tersebut saling menunjang dan tak bisa dipisahkan. Poinnya adalah peningkatan aura dengan cara fisik. Nah, ini cara meningkatkan aura dengan cara fisik atau olahraga. Yang pertama, olah napas. Yang dimaksud olah napas adalah olah pernapasan banyak sekali ragamnya, bisa dengan jurus, senam, yoga, atau jurus-jurus tenaga dalam yang sangat bervariasi. Caranya beragam, tapi intinya sama, yaitu mengaktifkan energi vital yang sudah terdapat dalam diri kita sendiri atau dalam diri setiap manusia, termasuk juga mengembangkan agar bisa memanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan. Untuk belajar pernapasan, Anda bisa menjadi anggota perguruan olah napas atau perguruan yang lain yang ada sistem pernapasannya. Di situ Anda bisa belajar cara pernapasan yang benar. Dan yang kedua adalah cara meditasi. Yang dimaksud meditasi merupakan cara tercepat untuk proses kematangan spiritual seseorang, karena meditasi bukan saja menekankan gerak fisik, maka caranya pun bisa beragam pula, guys. Meditasi bisa sambil duduk, berbaring, bahkan berdiri pun kita bisa lakukan meditasi. Yang penting bagaimana kita bisa menenangkan hati dan pikiran, dan bervariasi untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan, kebahagiaan, dan ketenangan. Tapi tujuannya meditasi yang hakiki adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam ini. Dan Anda juga bisa belajar meditasi lebih lanjut pada orang yang berpengalaman dalam hal meditasi. Poin selanjutnya adalah peningkatan aura dengan cara non fisik. Yang dimaksudnya adalah meningkatkan pancaran aura dengan cara non fisik, yaitu dengan olah batin atau olah spiritual. Menggunakan cara ini pada dasarnya kita mengolah hati kita bagaimana agar hati kita bisa bersinar. Pancaran wajah, badan, dan seluruh tubuh kita akan bercahaya. Semua orang biasanya bisa melihatnya.
Cara pertama dan utama ialah bagaimana agar hati kita selalu memancarkan kasih sayang, seperti kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang pada binatang, kasih sayang kepada tumbuhan, kasih sayang pada alam keseluruhan, yaitu alam semesta. Dijaga lingkungan, jangan dihancurkan. Lingkungan ataupun alam kita harus jaga. Poin selanjutnya ya, kasih sayang pada sesama manusia. Yang dimaksud kasih sayang pada manusia ya, bentuk nyata dari pancaran kasih sayang pada sesama manusia adalah kita peduli dan mau membantu kesulitan orang lain tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Semua manusia adalah hamba Tuhan, walaupun di antara mereka ada yang beriman, tidak beriman, ahli ibadah, ahli maksiat, suka berbuat kebaikan dan suka berbuat kerusakan. Kita dianjurkan mendoakan mereka dan tidak ada perintah dari Tuhan untuk membenci mereka. Kita harus belajar melihat orang lain bahagia, karena pada dasarnya manusia hanya ingin dirinya bahagia. Biarkan orang lain menderita. Bila melihat orang lain mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan, dada kita terasa panas. Itulah yang harus kita hilangkan. Memaklumi kesalahan orang lain dan mudah memaafkan juga perlu kita latih. Manusia tempat kesalahan. Tuhan suka memaafkan, mengapa kita tidak? Kasih sayang kepada binatang. Ini maksudnya sayang pada binatang itu bumi, langit, dan seisinya adalah untuk kita. Tuhan memberikan semuanya dengan cara yang baik, itulah masalahnya. Tuhan memberikan semuanya untuk kita manfaatkan, tapi bagaimana kita memanfaatkan dengan cara yang baik, itulah masalahnya. Kita boleh memelihara binatang, tapi cukupi semua kebutuhannya, termasuk memberikan pasangan hidup agar mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. Toh binatang juga butuh kasih sayang dan butuh beranak pinak. Kita boleh menyembelih dan makan daging binatang, tapi sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya agar dia tidak banyak menderita. Walaupun daging sapi itu baik dan halal, tapi tidak boleh kita memotong buntutnya hidup-hidup untuk dibuat sop dan membiarkan dia hidup tanpa ekor, itu tidak boleh. Poin selanjutnya, kasih sayang pada tumbuhan. Yang dimaksud kasih sayang pada tumbuhan adalah apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antara keduanya selain bertasbih, memuji Tuhan, memuji Allah. Jadi tumbuhan pun punya kesadaran bisa bertasbih, tapi kita tidak bisa mendengarnya karena kemampuan kita terbatas. Karena itu, tanamlah tumbuhan dengan baik. Manfaatkan tumbuhan untuk makanan kita dengan baik. Jangan biarkan dia layu dan merana. Banyak sekali kebaikan tumbuhan yang sudah kita peroleh. Ada petani yang kelelahan, istirahat dan tidur di bawah pohon. Pohon memberi petani prana atau cahaya atau tenaga. Setelah bangun tidur, petani kembali segar lagi. Poin yang selanjutnya, kasih sayang pada alam secara universal. Alam akan melayani kita semua dengan ramah dan mencukupi kebutuhan kita semua, tapi sayang manusia terlalu rakus pada alam. Sebenarnya alam ini kalau untuk mencukupi kebutuhan orang satu dunia akan cukup, tapi kalau diberikan pada satu atau dua orang maka akan berkurang.
bukan alamnya yang berkurang, tapi manusianya yang tak pernah puas. Bencana apapun yang kita peroleh dari alam ini bukan karena dia tidak adil sama kita, tapi karena kita sendiri yang selalu berbuat kerusakan pada alam. Untuk itu harus menjaganya agar seimbang. Alam adalah bentuk kasih sayang kita kepada alam. Alam pun akan memberi bonus kebahagiaan pada kita. Itulah hubungan kasih sayang yang bersifat timbal balik antara kita dengan alam. Ini di poin selanjutnya, pengertian dari pemborosan aura. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share biar video ini bisa bermanfaat bagi yang lain dan bisa sama-sama saling belajar. Oke, bab selanjutnya itu pemborosan aura. Yang dimaksud pemborosan aura itu adalah setelah kita mengetahui beberapa hal yang bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan aura kita, kita juga perlu paham apa saja yang membuat aura kita hilang atau susut. Aura kita, baik kepadatannya maupun daya pancarnya, akan hilang berhamburan bila kita melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang bersifat negatif, diantaranya gerak fisik yang tidak perlu. Yang kedua, gerak fisik yang sia-sia. Ketiga, gerak hati yang negatif. Agar lebih mudah dipahami, maka di bawah ini akan saya jelaskan tentang gambaran dan konkretnya tentang gerak yang dianggap sia-sia atau yang tidak perlu dan sebaiknya dihindari. Poin yang pertama, gerak fisik yang tidak perlu. Yang dimaksud itu adalah Tuhan telah menciptakan kita lengkap dengan panca indera. Dengan anggota badan kita inilah kita bisa memanfaatkan bumi seisinya. Kita boleh berusaha bebas dan kita boleh bergerak bebas. Tetapi banyak hal atau gerak yang sebaiknya kita tidak harus melakukannya. Di samping gerak tersebut direkam dan kelak diminta pertanggungjawabannya, juga memboroskan aura. Pada dasarnya gerak yang tidak perlu adalah gerak yang tidak ada hasilnya dan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Contohnya 1001 macam, seperti menggunakan gerak tangan untuk menyakiti orang, menggunakan bibir untuk menyakiti hati orang, menggunakan kaki untuk merugikan orang lain, dan sebagainya. Bila aura Anda tetap bersinar, maka hendaklah lihatlah yang baik-baik dan bermanfaat. Dengarkan hal yang baik-baik. Makanlah makanan yang halal dan baik. Bicaralah yang baik-baik atau diam. Kerjakanlah dengan tangan dan kaki sesuatu yang bermanfaat. Duduklah di tempat yang baik-baik. Berjalanlah di jalan yang baik. Gunakan seluruh anggota badan untuk memanfaatkan diri kita dan orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang selalu membuat kesedihan, kerusakan, dan penderitaan orang lain. Poin selanjutnya, gerak pikir yang sia-sia. Ini masuk gerak pikir yang sia-sia itu bukan hanya gerak fisik yang diperhatikan Tuhan atau Allah, tapi juga gerak pikir kita diharuskan berpikir positif dan yang baik-baik untuk kebahagiaan semua makhluk. Jangan berpikir yang bukan-bukan, berpikir yang kotor-kotor. Jangan berpikir untuk menghancurkan atau
melukai orang lain. Bahkan fitnah yang dihasilkan oleh olah pikir dianggap lebih kejam daripada pembunuhan. Berpikir untuk menghasut, berpikir untuk adu domba, berpikir lempar batu sembunyi tangan, dan berpikir agar bisa tertawa di atas air mata, agar bisa menari di atas bangkai adalah gerak pikir yang sangat kotor. Yaitu sia-sia, aura kita akan hilang berhamburan. Berpikirlah untuk kesejahteraan umat, bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, menenangkan hidup warga. Berpikir untuk kestabilan bangsa sangat dianjurkan. Kita akan memperoleh bonus dari aura alam walau tanpa diminta. Dan poin selanjutnya, gerak hati yang negatif. Yang dimaksud gerak hati negatif itu 1001 macam bintik noda yang membuat hati kita hitam, tak bersinar, redup, kehilangan aura, seperti kemarahan, dendam, kebencian, iri, dengki, takabur, kesombongan, rakus, tamak, bakhil, sulit memaafkan, suka berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Kita sulit menghilangkan gerak hati yang negatif seperti tersebut di atas. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin agar noda tadi tidak hinggap di hati kita, agar hati bercahaya, tubuh bercahaya, dan aura tetap memancar dari seluruh tubuh. Kita harus mencoba belajar menghiasi hati kita dengan sifat kasih sayang pada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa alasan apapun. Selanjutnya yaitu cara merasakan aura. Nah, ini cara merasakan aura ini. Yang pertama, menggunakan dengan telapak tangan. Pancaran aura bisa kita rasakan dengan menggunakan indera peraba. Tentu saja bagi mereka yang peka langsung bisa merasakan, tapi ada juga yang membutuhkan latihan beberapa hari baru bisa merasakan. Ini adalah contoh cara merasakan aura. Dengan cara yang pertama, duduklah yang santai, punggung jangan bersandar. Gosokkan kedua telapak tangan seperti ini hingga terasa panas dan hangat. Tekan masing-masing tengah telapak tangan dengan ibu jari. Habis digosok gini, tekan sini. Setelah itu atur jarak tangan kira-kira 20 cm. Dan pejamkan mata, konsentrasi. Ini Anda putarkan begini dan merasakan. Nanti ada kayak seperti kapas atau bola, nanti bergerak sendiri, gini ngikutin, dia akan bergerak sendiri. Nah, itu contohnya. Lakukan berulang-ulang dan merasakan gerakan halus seperti bola kapas di antara kedua telapak tangan Anda. Jika Anda belum merasakannya, coba lagi ulang 2 atau 3 kali, bahkan 4 kali. Yakinlah Anda akan berhasil. Jika 3 kali Anda masih terlalu halus untuk merasakannya, coba tambahkan pancaran aura dengan cara seperti ini. Tarik nafas pelan-pelan, tahan sampai hitungan 7 kali, hitungan denyut nadi 7 kali. Lepaskan pelan-pelan, lalu ulangi terus selama 10 kali. Tempelkan lidah Anda di langit-langit. Lidahnya tempelkan di langit-langit atas mulut. Dari pengalaman kami bertahun-tahun membimbing siswa-siswi dalam merasakan aura, maka cara ini sangat efektif
Rasa pancaran aura seseorang akan sama, ada yang merasakan panas, ada yang dingin, seperti disapu kuas, kesemutan, dan ada juga yang seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Yang kedua, menggunakan ujung jari dan telapak tangan. Caranya, duduklah yang nyaman, luangkanlah beberapa saat untuk santai. Anda bisa menutup mata selama latihan, agar konsentrasi dan pernapasan Anda lebih tajam. Bukalah telapak tangan yang kanan ke atas dan tunjuklah jari telunjuk kiri di atas telapak tangan yang pertama tadi dari jarak sekitar 10-15 cm. Ini maksudnya ya, tunjuk. Nah, ini dirasakan, bergeser, gerak gini, pejam konsentrasi. Ini akan terasa seperti kita ikutinnya, akan terasa kemana jari kita, di bawah juga akan terasa. Selamat mencoba ya. Dan ketiga, tenangkan pikir, tariklah napas pelan-pelan, dalam dan lembut. Sewaktu Anda menarik napas, menarik dan mengembuskan napas, akan ada energi yang menumpuk di tangan dan jari telunjuk teracung. Lakukan sampai beberapa menit, pelan-pelan. Mulailah dengan cara memutar jari telunjuk Anda dalam sebuah lingkaran kecil. Nanti akan terasa kalau ada melingkar juga dia. Buka mata dan perhatikan apa yang Anda rasakan dalam telapak tangan Anda. Persis seperti itu pada latihan terdahulu, perasaan tersebut barangkali beberapa ada yang berbeda dari orang ke orang. Boleh jadi ada yang merasakan lingkaran hangat dan juga berbentuk, boleh jadi Anda juga merasakan ketebalan, tekanan, atau rasa kesemutan dalam bentuk lingkaran kecil di dalam telapak tangan Anda. Dengan menutup mata pada latihan ini dapat menolong Anda merasakan penginderaan dengan lebih kuat. Semakin Anda melontarkan dan memfokuskan energi dengan pikiran Anda dan keluar melalui telunjuk, semakin kuatlah perasaan itu jadinya. Yang selanjutnya itu cara melihat aura. Nah ini guys, ini yang paling penting, ini cara melihat aura. Melihat aura sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang sulit. Memang bukan suatu pekerjaan sulit, tapi butuh proses agar bisa dapat melihat aura tersebut. Ada seseorang yang mampu melihat aura tanpa latihan, karena mereka memang punya bakat. Ada juga yang membutuhkan sedikit latihan. Yakinlah bahwa Anda pun mampu melihatnya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa melihat aura. Lihat aura dengan jari tangan. Langkah yang perlu Anda tempuh yaitu cobalah pernapasan terlebih dahulu. Tarik napas pelan-pelan, tahan hitungan 10 atau denyut jantung selama 10, baru lepaskan pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan pernapasan itu sekitar 7 kali atau lebih agar tubuh hangat hingga aura akan lebih jelas. Setelah itu gosokkan kedua telapak tangan hingga terasa hangat atau panas. Tempelkan masing-masing jari tangan kanan dan tangan kiri berpasangan. Letakkan kedua jari-jari yang sudah berpasangan tadi sejarak 30 cm.
dan di depan atas mata kita. Usahakan latar belakang tembok atau latar belakang dindingnya ini berwarna putih, jadi biar kalau putih bisa kelihatan setelah digosok-gosok seperti ini. Tempel, baru nanti sini akan memancarkan aura dia. Asal kita fokus, konsentrasi pernapasan di sini, fokus di sini, nanti dia akan, jangan berkedip mata, nanti akan muncul auranya. Tembok pelan-pelan, kita yang tampak temboknya putih tadi akan pudar, hilang larut dengan aura alam. Melihat aura dengan bantuan cermin besar. Letakkan cermin besar di depan kita, duduklah bersila dengan santai. Bila perlu pernapasan dahulu. Latar belakang tembok harus putih dan sinar neon akan sangat membantu menenangkan pikiran. Tetaplah bayangan diri Anda di depan cermin. Perhatikan, jangan lihat ke belakang tembok, tapi fokus pada bayangan kita yang ada di cermin. Fokus di situ, konsentrasi pernapasan, nanti akan muncul. Dari sini aura kuning, biasanya aura dasarnya kuning keemasan. Muncul dari ubun-ubun ini pertama, akan timbul. Terus menyeluruh sampai seluruh tubuh. Cara melihatnya dari tubuh kita sendiri, juga dari tubuh orang lain bisa juga. Kita lihat orang lain ada berada di cermin, kita lihat bayangannya akan terlihat. Kemudian selanjutnya melihat aura dengan bantuan sinar rembulan. Ini mantap ini. Jika sinar rembulan sudah mulai bersinar agak terang, antara tanggal 10 sampai tanggal 20 lebih jelas lagi waktu bulan purnama. Duduklah dan dengan santai di halaman rumah atau di lapangan terbuka. Usahakan agar kita bisa melihat bayangan kepala kita sendiri, melihat bayangan yang di bawah ini sinar rembulan di atas sinar bulan, baru yang di bawahnya bayangan kita. Kita fokus pada bayangan kita sendiri, nanti di bayangan itu akan muncul aura kita. Ini cara melihat aura dari bayangan. Nanti muncul dari atas sini, terus nanti melingkar terus semakin terang warnanya. Kemudian saja melihat aura orang lain. Mintalah salah satu teman Anda berdiri di depan tembok warna putih. Usahakan sinar dalam ruangan dibuat redup, jangan terlalu terang, harus agak redup biar kita nanti bisa melihat auranya jelas. Kalau terlalu terang, dia pancarannya saling berbenturan, jadi nanti susah untuk timbulnya. Usahakan sinar dalam ruangan redup atau remang-remang dari jarak minimal 4 meter. Amati seluruh garis tepi tubuh. Kita fokus, kita melihat semua seluruhnya di sini garisnya seperti ini. Nah, ini saya bisa melihat ini harus saya sendiri dari kamera. Garis tubuh teman Anda dengan tembok, dilihat garisnya di tembok, di tubuhnya nanti bersinar juga di temboknya, dia ngecap. Setelah itu fokus pada bagian kepala, fokusnya yang bagian kepala sini, fokus tatap di sini, mata fokus, jangan berkedip, mata di sini, konsentrasi, tarik nafas, baru bisa terlihat. Silakan mencoba. Itulah yang keluar, nanti akan fokus seluruh tubuh, maka seluruh tubuh teman Anda akan bercahaya. Seluruh tubuhnya akan bercahaya, itulah aura yang keluar dari tubuh teman Anda.
Yang selanjutnya adalah pengertian makna warna primer pada aura. Warna kuning. Ini biasa aura manusia itu dasarnya adalah warna kuning keemasan. Warna kuning adalah salah satu di antaranya warna aura yang pertama dan paling mudah dilihat. Warna kuning pucat di sekitar rambut dapat menunjukkan optimisme. Kuning adalah warna kegiatan mental dan cahaya matahari baru. Kuning dapat mencerminkan kesempatan belajar yang baru, kegembiraan hati, kebahagiaan, dan intelektualitas. Nuansa-nuansa yang lebih pastel seringkali mencerminkan antusiasme terhadap sesuatu dalam kehidupan. Keampuhan ide, serta perkembangan rohani, terutama dalam spektrum kuning pucat hingga putih. Kuning adalah warna yang mencerminkan keampuhan ide dan menggugah kemampuan cenayang, serta kemampuan merasa dengan jelas atau kemampuan meramal melalui perasaan. Yang kedua, warna hijau. Yang dimaksud aura warna hijau adalah warna kepekaan dan tumbuhnya belas kasihan. Hijau mencerminkan pertumbuhan, simpati, dan ketenangan. Warna hijau dapat mencerminkan seseorang yang handal, dapat dipercaya, dan berpikiran terbuka. Warna-warna hijau cerah yang bergerak ke arah spektrum biru dalam aura pelimpahan, kekuatan, dan persahabatan. Nuansa-nuansa hijau yang lebih keruh atau lebih gelap dapat mencerminkan ketidakpastian dan kesengsaraan. Seringkali nuansa yang lebih keruh mencerminkan iri hati dan bersifat suka memiliki. Warna itu dapat menunjukkan keraguan dan kecurigaan. Ini mengenai aura ya, tentang percaya atau tidaknya kembali lagi kepada diri kita dan yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai gambaran atau penjabaran tentang aura. Yang ketiga, warna biru. Yang dimaksud warna biru itu adalah biru setelah kuning, merupakan salah satu. Tadi kan habis kuning kan langsung biru. Kalau dari kuning ke biru, ini artinya merupakan salah satu warna aura yang gampang dilihat. Biru merupakan warna keteduhan dan ketenangan. Warna itu mencerminkan kebenaran, kebaktian, dan kesungguhan. Warna tersebut dan bagi pengembangan telepati. Nuansa-nuansa biru yang lebih mudah mencerminkan imajinasi dan aktif serta intuisi yang baik. Nuansa-nuansa biru yang lebih gelap dapat diperlihatkan perasaan kesepian yang dalam salah satu tingkatnya mencerminkan pencarian seumur hidup atas yang ilahi. Nuansa-nuansa biru yang lebih gelap mencerminkan tingkat-tingkat kebaktian. Nuansa-nuansa biru yang royal memperlihatkan kejujuran dan penilaian yang baik. Nuansa-nuansa tersebut dapat pula memperlihatkan orang yang telah menemukan atau hampir menemukan pekerjaan yang dipilihnya. Dan yang keempat, warna merah. Merah adalah warna energi yang kuat. Tapi sorry guys, ngantuk.
sudah malam misalnya. Oke, kita lanjut. Yang warna merah. Merah adalah warna energi yang kuat, api, dan daya kreatif primer. Ini merupakan energi yang meningkatkan hidup. Mereka untuk merah itu panas. Warna ini dapat menunjukkan nafsu, pikiran, dan kehendak yang kuat. Merah merupakan warna dinamis yang mencerminkan amarah, cinta, kebencian, dan perubahan tak terduga. Merah dapat menunjukkan bahwa orang tersebut masih dalam proses membangun inspirasi yang lebih luhur dan belum menjernihkannya dalam kehidupannya. Warna keemasan mencerminkan proses masih berlangsung, yaitu orang tersebut masih berusaha mengubah timbal dalam kehidupannya menjadi emas. Dalam hidupnya menjadi emas. Selanjutnya adalah warna putih. Yang dimaksud warna putih, seringkali warna putih terlihat dalam aura sebelum warna-warna ngantuk. Oke, kita lanjut. Warna putih terlihat dalam aura sebelum warna-warna yang sebenarnya. Warna putih seringkali terlihat sebagai nuansa-nuansa yang transparan. Putih memiliki semua warna di dalamnya, dan bila tidak muncul dengan kuat di dalam aura itu, putih seringkali berkaitan dengan warna-warna lain. Inilah bagaimana Anda dapat tahu apakah itu sebuah warna energi sesungguhnya atau sekedar persepsi buruk terhadap aura itu. Apabila warna putih memang menonjol sebagai sebuah warna dalam aura, warna putih mencerminkan kebenaran dan kemurnian. Warna putih menunjukkan bahwa energi pribadi seseorang sedang membersihkan dan memurnikan dirinya sendiri. Warna putih juga seringkali mencerminkan bangkitnya kreativitas yang lebih besar. Dan yang selanjutnya, poin 10, warna aura abu-abu. Abu-abu adalah warna inisiasi. Abu-abu dapat mengindikasikan suatu gerak ke arah peningkatan kemampuan bawaan. Nuansa abu-abu yang lebih condong ke arah perak-perakan mencerminkan bangkitnya energi. Ini adalah energi serta kemampuan menerangkan, intuitif, dan hayalan kreatif. Nuansa abu-abu yang lebih gelap dapat mengindikasikan ketidakseimbangan fisik, terutama bila dilihat berdekatan dengan wilayah tubuh jasmani tertentu. Warna-warna itu dapat menunjukkan perlunya tidak membiarkan pekerjaan terbengkalai. Banyaknya warna abu-abu dalam aura dapat memperlihatkan seseorang yang suka sembunyi-sembunyi. Yang 11, warna coklat. Yang dimaksud warna coklat auranya adalah coklat seringkali muncul dalam medan aura. Warna ini mencerminkan kekurangan energi dan ketidakseimbangan. Warna coklat adalah warna bumi. Bila warna coklat muncul dalam aura, terutama di wilayah di atas kepala dan sekitar kaki, warna itu dapat mencerminkan pertumbuhan baru. Warna coklat memperlihatkan tumbuhnya akar-akar baru serta kemauan untuk berprestasi. Coklat adalah warna yang dapat mencerminkan kerajinan serta keteraturan. Di lain pihak, warna coklat melintasi wajah atau menyentuh kepala
dapat menunjukkan kekurangan kebijaksanaan atau perlunya kebijaksanaan bila warna itu terlihat di wilayah cakra. Warna coklat dapat menunjukkan bahwa pusat-pusat itu perlu dibersihkan. Warna coklat akan tercermin dalam kasus-kasus seperti terhambatnya energi. Yang 13 yang 12 warna hitam. Nah, yang dimaksud warna hitam adalah salah satu warna yang paling membingungkan dalam spektrum aura. Bila warna hitam muncul di aura, itu merupakan indikasi kematian atau penyakit yang mengerikan. Hitam adalah warna perlindungan. Hitam adalah warna yang dapat melindungi seseorang dari energi-energi dari luar. Bila tampak di dalamnya aura, warna hitam dapat mencerminkan bahwa orang tersebut sedang melindungi dirinya sendiri. Warna hitam dapat juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyimpan rahasia. Hal itu wajar saja sepanjang tidak dilakukan sampai keterlaluan. Hitam dapat juga menunjukkan bahwa akan muncul pengertian baru tentang beban-beban dan pengorbanan. Warna hitam dapat juga memperlihatkan keseimbangan. Seringkali ketidakseimbangan fisik muncul sebagai wilayah gelap atau hitam di aura sekitar tubuh jasmani. Lokasi itu memberikan isyarat-isyarat tentang hal ini di wilayah-wilayah pinggiran aura itu. Warna hitam dapat menunjukkan lubang-lubang dalam medan aura. Yang ke-13 adalah temarannya warna perak. Wah, ini mantap, warna perak. Yang dimaksud temaran warna perak adalah juga sinar aura nampak berkedip-kedip. Sinar-sinar itu lazimnya sangat berkilau dan warnanya keperak-perakan. Apabila berkedip-kedipan itu tampak di dalam medan aura seseorang, warna itu menunjukkan bahwa kreativitas yang lebih tinggi sedang digiatkan dalam kehidupan orang tersebut. Sinar-sinar yang berkedip-kedip ini memperlihatkan bangkitnya kegiatan dan kesuburan di dalam kehidupan orang tersebut. Kreativitas dan kesuburan itu bagaimanapun dapat berbentuk macam-macam. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang aura, pengertian aura, mempertahankan aura, meningkatkan pancaran sinar aura, pemborosan aura, cara merasakan aura, cara melihat aura, dan makna warna-warna aura. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belah satu, kita rekayasa asli. Waduh, walah, hancur. Wih, asli guys, pakai tangan mencret dalamnya. Wih, lihat tangan tuh. Tuh. Gurih. Nah, ini bos Budi.
kita persiapan nugal. Lokasinya di atas ujung. Lihat mana ini? Hah? Lihat mana? Lewat tangga itu. Situ sama. Ini jalan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja ada orang yang nugal. Babe. Di mana nih, Be? Oh, Babe. Bos. Ini apa ini kacang kayaknya? Terus ini ya. Ini udah ditugal. Berpinggir aja. Ya. Mustahil aja. Nggak boleh begini. Ke atas. Ke atas. Ya. Yo. Terus deh ke sini terus. Hei, kok begitu? Ke atas. Oh ya dari situ aja tuh. Terusan itu. Oh. Terus ya dari situ terus ke sana. Ini aja coba weh. Udah. Hadap sini. Hadap sini coba. Nah, terus ke belakang. Terus ini terus empat baris lagi tuh. Nanti sakit berotan itu sarapan aja dulu. Pagi-pagi sarapan. Nih tongkat. Bah, lengket ini.
sapuan. Ini kanan. Ya. Salah. Kiri. Ya, itu. Dah. Ya, set. Ah, ya. Kayaknya cantik. Ini udah pas ya? Ininya berapa kali? Hah? 2 kali deh. 2 kali aja. Action. Lawan. Sampai maju. Action. Balik. Kebalik ya. Itu aja. Sini. Ada salah. Salah. Sini. Masuk sini. Ini ada salah. Balik. Oh, gini. Ya, tadi ya. Masuk sini kan? Ya. Sampai sini. Set. Nah, gitu ya. Ya gitu aja ya. Kamera. Oh ya, tadi ya. Set, mulai putar. Improvisasi. Itu dia improvisasinya, ciri khasnya ikas itu seperti itu. Aduh. Oke. Tangannya aja. Nah, kita tangannya aja. Ya, kamera ulang, kembali ke tangannya. Mulai. Cepatan. Gini loh. 1, 2, 3. Ya gitu ya. Oke, sekarang dari depan aja, tangan di depan. Mulai. Lawan. Sampai maju. Balik ya. Itu aja. Sini. Ada salah. Salah. Sini. Masuk sini. Ini ada salah. Balik. Oh, gini. Ya, tadi ya. Masuk sini kan? Ya. Sampai sini. Set. Nah, gitu ya. Ya gitu aja ya. Kamera. Oh ya, tadi ya. Set, mulai putar. Improvisasi. Itu dia improvisasinya, ciri khasnya ikas itu seperti itu.